terakhir kita semuanya. Tentu pada hari ini kita berbahagia. Maka tidak ada kebahagiaan terkecuali kunci sukses di dunia ini adalah membahagiakan dengan ikatan setelah hablum minallah kita. Maka kita harus jalin hablum minan nas kita. Kepada siapa kita menjalin hablum minan nas kita? Maka tidak lain yang pertama kali dianjurkan, bahkan ini wajib di dalam Al-Quran disebutkan, tidak lain adalah kepada kedua orang tua kita. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Hadirin di momentum yang sangat bahagia ini, betapa orang tua kita sangat ingin dibahagiakan pada hari ini. Maka oleh sebab itu bahagiakan orang tua. Hadirin rahimahullah, kalau orang tua kita telah meninggal dunia, maka cara membahagiakannya tidak lain adalah kita datang ke kuburnya, kita doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kalau kita diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berinfaklah, bersedekahlah atas nama orang tua kita, maka ia akan bahagia menantikan kita di sana. Hadirin rahimahullah, kalau orang tua kita masih hidup, maka bahkan dia minta maaf dan minta restulah kepadanya, karena redha Allah terletak pada redha orang tua. Ridha yang Allah sebesar apapun pengorbanan yang kita berikan untuk orang tua kita tidak akan pernah sebanding dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Sehebat apapun pengorbanan kita tidak akan mampu menandingi pengorbanan orang tua kita. Maka oleh sebab itu bahagiakan mereka, dan mereka yang masih hidup kita beri bekal diri kita sendiri. Betapa kalau kita mau merenungkan, begitu banyak terjadi saat ini di antara kita yang mengaku cinta kepada orang tua, yang mengaku sayang kepada orang tua, ketika orang tuanya meninggal dunia, orang tuanya meminta seolah-olah hadirin sekalian, nah mandikan aku satu kali saja, nak gantikan aku pakaian satu kali saja, nak, yaitu kain kafan. Kemudian nak solatkan aku satu kali saja. Kemudian nak antarkan aku ke kubur satu kali saja, dan tolong doakan aku. Begitu banyak terjadi di tengah masyarakat sekalian, begitu banyak yang terjadi karena dangkalnya ilmu pengetahuan, menganggap ini berat. Orang tuanya meminta seolah-olah hanya satu kali saja, malah mereka tidak bisa memandikan, tidak bisa mensolatkan, tidak bisa menggantikan pakaiannya hanya satu kali saja. Sementara itu kalau kita bayangkan orang tua kita berpuluh-puluh tahun, dia mendidik kita, menyuapi kita, mengganti pakaian kita, menyekolahkan kita, kemudian setelah kita berkeluarga kita punya anak, kemudian anak kita juga kita asuhkan kepada orang tua kita. Betapa malu kita hanya bakti satu kali kepada orang tua, hal yang sepele kita tak mampu. Maka oleh sebab itu terakhir bahagiakan orang tua kita, bahagiakan orang tua kita, dan bahagiakan orang tua kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya dimandikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, dan semasa hidup kita Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah agar keimanan kita mantap sampai ke anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin sidang yang dirahmati Allah
tentu dengan doa-doa yang tulus dan ikhlas. Kita berharap pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, Allah sehatkan kita, Allah mudahkan hidup kita, Allah akan bahagiakan kita, baik seluruh keluarga kita, masyarakat kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepada kita untuk panjang umur menemukan yaitu bulan yang sangat mulia pada Ramadan di tahun-tahun yang datang. Maka oleh sebab itu mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirat. Hadirin sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu dengan hadirnya kita di sini, semoga dengan hadir tubuh kita ini, kita juga dapat menghadirkan hati kita bersama guna mendengarkan khutbah yang akan kami sampaikan. Saudaraku, Idul Fitri yang selalu identik dengan segala hal yang baru, baju baru, celana baru, sarung baru, sebagai wujud rasa bahagia seseorang setelah selama 1 bulan penuh menahan lapar dan dahaga di bulan Ramadan. Namun seharusnya lebih dari itu, perwujudan rasa syukur sekarang kepada kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpuasa selama sebulan penuh adalah barunya iman kita, barunya keislaman kita dengan semangat ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru semangat zikir pada Allah sehingga menampaklah dalam kehidupan hasil dari puasa kita, menjadikan ia orang yang lebih arif, menjadikan ia orang yang lebih dermawan, yang senang membantu antar sesama kerabat tetangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sejenak kita coba untuk merenungkan dari hasil puasa kita selama bulan Ramadan, adalah perubahan yang signifikan yang dapat kita rasakan dalam diri kita, ataukah dari sebelum Ramadan kita yang senang marah menjadi orang yang semakin pemarah setelah Ramadan ini? Apakah sebelum Ramadan kita adalah orang yang senang berbuat curang, tipu sana tipu sini? Setelah Ramadan bertambah juga kecurangan kita. Mari saudaraku sekalian, kita benahi diri kita masing-masing. Kita jadikan diri kita ini menjadi orang yang lebih baik setelah Ramadan ini. Hubungan silaturahmi kita yang tidak akur selama ini, baik dengan orang tua maupun dengan tetangga, mari dalam menentukan Idul Fitri ini kita saling jalin kembali silaturahmi kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang memperhubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Al-A'raf ayat 21. Kalimat dihubungkan dalam ayat tersebut maksudnya adalah mengadakan hubungan silaturahmi dan silaturahmi tali persaudaraan kita. Kemudian hadirin jamaah salat Id rahimahullah, sebab apa yang disinyalir oleh Nabi Muhammad SAW sekarang telah menjadi kenyataan, telah menjadi kejadian, telah banyak terjadi di antara manusia. Mereka sudah tidak ambil peduli dalam melakukan kemaksiatan dan berkata keji dengan segala akibatnya. Pemutusan hubungan kekeluargaan terjadi di sana sini. Seorang kerabat tidak lagi menyambung hubungan kekerabatannya, bahkan mereka saling memutuskan dan saling membelakanginya. Mereka hidup dalam satu negeri, satu wilayah, satu daerah dan satu kampung, tetapi mereka berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mereka biarkan berlalu tanpa saling mengunjungi dan saling menghubungi. Semua ini hanya terjadi karena lemahnya iman kita. Sebab Rasulullah SAW bersabda yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berpuasa kamu akan membuat kekerasan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka serta dibutakannya penglihatan mereka. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terpuji? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Sebab kalau dosa dengan Allah kita bisa memohon ampun dengan taubat nasuha langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dosa antar kita sesama manusia belum akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta maaf kepada orang yang telah kita zalimi, dan juga belum akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang tersebut belum memberikan maaf untuk kita. Subhanallah. Saudara, kembali kita sadar atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita akui dosa kita dengan segera kita meminta maaf pada orang-orang yang telah kita zalimi. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Mari dengan momentum Idul Fitri ini kita jadikan awal kita untuk berbuat baik dan untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Karena si al-faqu binnas. Hadirin sidang jamaah salat rahimahumullah. Sedikit kunci rahasia kesuksesan kalau kita dipakai, insya Allah sukses ini akan pula berperan dan menyukseskan orang lain. Yang pertama, kita harus beribadah dengan benar. Jika hidup kita tanpa ibadah yang benar, maka hidup tanpa fondasi bagaikan bangunan tanpa fondasi akan roboh. Dan beribadah dengan benar, insya Allah akan membuat kita semakin tawadhu dan kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berakhlak baik, ibadah bagus siang dan malam, tapi selesai sholat mulut kotor, tidak jujur. Apakah arti ibadah kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik? Yang ketiga, belajar tiada henti. Akhlak sudah baik, ibadah bagus, tapi itu tidak cukup karena masalah akan bertambah, potensi konflik bertambah, kebutuhan semua bertambah. Bagaimana mungkin menyikapi segala yang mungkin berbuat dengan ilmu yang tidak punya dan tidak bertambah? Maka ciri sukses yang berikutnya adalah orang-orang yang cinta ilmu dengan belajar. Kemudian yang keempat, bekerja keras dengan cerdas dan ikhlas. Yang harus standar ada pada diri kita adalah bekerja optimal dengan pemikiran yang cerdas. Karena ada yang kerja keras tetapi akal tidak digunakan, akibatnya cuma jadi pekerjaan keras, dan ini akan menjadi laknat tidak hanya di dunia, akan tetapi menjadi laknat di akhirat. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Allah tidak menerima amal kecuali ikhlas. Jangan merasa utuh dengan tidak merasa berjasa, dengan tidak merasa paling bisa, dengan tidak merasa paling mulia, tetapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa beruntung karena dijadikan jalan-jalan rezeki bagi tetangga, jalan ilmu bagi mahasiswa, jalan kesuksesan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan jamaah salat rahimahumullah. Terakhir kita semuanya, tentu pada hari ini kita berbahagia. Maka tidak ada kebahagiaan terkecuali kunci sukses di dunia ini adalah membahagiakan dengan ikatan setelah hablum minallah kita. Maka kita harus jalin hablum minan nas kita. Kepada siapa kita menjalin hablum minan nas kita? Maka tidak lain yang pertama kali dianjurkan, bahkan ini wajib di dalam Al-Quran disebutkan, tidak lain adalah kepada kedua orang tua kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Hadirin, di momentum yang sangat bahagia ini, betapa orang tua kita sangat ingin dibahagiakan pada hari ini. Maka oleh sebab itu bahagiakan orang tua. Hadirin rahimahullah, kalau orang tua kita telah meninggal dunia, maka cara membahagiakannya tidak lain adalah kita datang ke kuburnya, kita doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kalau kita diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berinfaklah, bersedekahlah atas nama orang tua kita, maka ia akan bahagia menantikan kita di sana. Hadirin rahimahullah, kalau orang tua kita masih hidup, maka bahkan dia minta maaf dan minta restulah kepadanya, karena redha Allah terletak pada redha orang tua. Hadirin rahimahullah, sebesar apapun pengorbanan yang kita berikan untuk orang tua kita tidak akan pernah sebanding dengan apa yang telah diberikan kepada kita.
Sehebat apapun pengorbanan kita, tidak akan mampu menandingi pengorbanan orang tua kita. Maka oleh sebab itu, bahagiakan mereka dan mereka yang masih hidup. Kita beri bekal diri kita sendiri. Betapa kalau kita mau merenungkan, begitu banyak terjadi saat ini di antara kita yang mengaku cinta kepada orang tua, yang mengaku sayang kepada orang tua, ketika orang tuanya meninggal dunia, orang tuanya meminta seolah-olah hadirin sekalian, nak mandikan aku satu kali saja, nak gantikan aku pakaian satu kali saja, nak, yaitu kain kafan. Kemudian nak salatkan aku satu kali saja. Kemudian nak antarkan aku ke kubur satu kali saja, dan tolong doakan aku. Begitu banyak terjadi di tengah masyarakat sekalian, begitu banyak yang terjadi karena dangkalnya ilmu pengetahuan, menganggap ini berat. Orang tuanya meminta seolah-olah hanya satu kali saja, malah mereka tidak bisa memandikan, tidak bisa mensolatkan, tidak bisa menggantikan pakaiannya hanya satu kali saja. Sementara itu, kalau kita bayangkan orang tua kita berpuluh-puluh tahun, dia mendidik kita, menyuapi kita, mengganti pakaian kita, menyekolahkan kita. Kemudian setelah kita berkeluarga, kita punya anak. Kemudian anak kita juga kita asuhkan kepada orang tua kita. Betapa malu kita hanya bakti satu kali kepada orang tua, hal yang sepele kita tak mampu. Maka oleh sebab itu, terakhir, bahagiakan orang tua kita, bahagiakan orang tua kita, dan bahagiakan orang tua kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya dimandikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, dan semasa hidup kita Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah agar keimanan kita mantap sampai ke anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina min ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil amin lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahusana wa ta'amudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya rahman ya rahim. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rabbuna ya Karim, kami adalah makhluk yang telah Engkau ciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di atas muka bumi ini ya Allah. Akan tetapi di balik kesempurnaan yang telah Engkau karuniakan kepada kami ya Allah, seringkali karena kebodohan kami ya Allah, karena keangkuhan kami ya Allah, karena kekamakan kami ya Allah, kami sering berbuat salah dan dosa ya Allah. Maka oleh sebab itu ya Allah, kami memohon pada hari fitri ini ya Allah, kami mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, serta ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Bagi orang tua kami yang
gandakan amal ibadahnya ya Allah. Jadikan dia itu pintu kuburnya itu merupakan pintu yang sangat membahagiakan. Rabbul Riyadil Jannah ya Allah. Serta jamaah kami yang telah mendahului kami ya Allah. Maafkan dia, ampuni segala dosa-dosanya, tempatkan di tempat yang terbaik ya Allah. Ya Allah ya Rabbuna ya Karim, berikan hidayahmu kepada kami sebagai orang tua ya Allah, untuk dapat mendidik anak-anak kami ya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang menjadi kebanggaan kami semua ya Allah. Telah lisannya akan basah karena menjadi anak yang soleh dan soleha, menghantarkan kepergian kami ya Allah dengan doa-doa yang tulus dan ikhlas. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabbuna ya Karim, terimalah ibadah kami ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, sempurnakan ibadah atas kekurangan-kekurangan karena kehilapan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.